Si Edis dibuat seolah-olah benar. Padahal kan dia yang mulai ini kan. Aku diinjak, si Edis ditarik ke atas. Ini ku bilang, orang oten-oten ini memang dongeo. Gak ada juga otaknya. Sosok bijak, sosok bicara Alkitab. Alkitab mengajarkan kasih. Ya kau sampaikanlah ke sana, aku bilang. Gak mau dia. Kan luak. Kadang aku heran lihat oten-oten dongeo ini. Iskariot itu bukan aku. Iskariot itu artinya mengkhianati Yesus. Ketika kau bilang Yesus bukan Tuhan, kau akan mengkhianati Yesus. Sementara aku oke lah, kalian sudah aku pengkhianat, tapi kan manusia itu namanya Brutus, bukan Iskariot. Nah, tapi kan aku kasihan lihat kalian karena kalian itu loak. Mana ya? Tidak bisa. Nah, tenanglah Rudi Iskariot. Kau pegang omonganku, kalau bulan Desember ini nggak ada rumah apologet berdiri, saya terjun dari Monas. Jadi kawan-kawan, ya bantu kalian lah di situ biar cepat. Nanti lewat Desember, takutku dia benar-benar terjun dari Monas. Yang punya niat untuk bundir siapa? Edis kan? Yang apa itu Edis kawan? Yang apa namanya? Yang Iskariot itu Edis, bukan aku. Di dalam hukum itu namanya sudah ada niatan, mens rea. Ya berarti si Edis itu memang niatannya mau bundir. Memang dialah si Yudas, bukan aku. Aduh kawan. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Botak Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Seperti yang kita ketahui teman-teman ya, Edis tipu berhasil menipu banyak sekali orang Kristen yang ada di Indonesia. Dia berhasil menggalang dana kurang lebih sudah terkumpul 8 miliar sampai detik ini teman-teman ya. Kurang lebih 8 miliar dan targetnya adalah 10 miliar di bulan Desember nanti. Dan menurut keterangan dari pasangannya, yaitu Sopiatul atau Lani Ekowati ya, Lani Ekowati Sinani, mengatakan bahwa Edis sudah memberikan panjar untuk pembelian rumah. Pembelian rumah. Yang menurut Rudi Iskariot, rumah tersebut adalah rumah kumpul kebo. Rumah tempat para Polikardus kumpul kebo untuk menghujat Islam. Jadi sambil menghujat Islam, sambil kumpul kebo. Menurut Rudi Iskariot. Dan banyak sekali para penggemarnya, laskar-laskar Polikardusnya yang girang sekali. Yang senang sekali. Jadi memang mentalitas mereka ini teman-teman, ya, mentalitas, ya mohon maaf, mentalitas pengemis gitu. Jadi mereka senang kalau ada yang mewakili mereka hidup senang di Amerika. Tetapi tentu saja teman-teman, supaya para laskar Polikardus ini senang, harus ada yang ditampilkan. Supaya jangan dibilang omon-omon saja. Kan begitu. Jadi ditampilkanlah sebuah tangan yang memegang uang teman-teman. Yang kita nggak tahu ini tangan siapa, tetapi yang penting tangannya hitam gitu.
hitam, dekil, edis lah itu kan gitu. Menurut mereka udah pasti edis lah, karena tangannya dekil, kan begitu. Dan rumah yang mereka panjar, ini rumahnya keren juga gitu. Rumahnya 2 tingkat, halamannya besar, dan itu sekarang sedang viral teman-teman ya. Dan apakah itu rumah yang dipanjar sama Edis itu adalah benaran atau tidak? Ada beberapa fakta yang cukup mengejutkan kita, di mana ternyata foto dari rumah tersebut itu ternyata diambil dari Facebook, teman-teman. Ya, fotonya dari Facebook. Jadi ini bukan rumah istilahnya, oh bisa jadi itu rumah yang sama gitu. Rumah yang di Facebook itu dijual, terus dibeli sama Edis. Nah, pasti kan banyak pendukung-pendukung Edis, atau yang kita sebut penyepong-penyepong Edis lah ya. Bakal banyak penyepong Edis bilang, oh itu gara-gara ya rumah itu yang dibeli. Memang yang difoto di Facebook itu yang dibeli. Cuman yang jadi masalah, kok angle fotonya sama? Betul nggak? Contoh nih, Gelora Bung Karno. Saya ke Gelora Bung Karno, kalau beneran saya ke sana, saya foto, pasti foto saya, angle-nya, cara fotonya, sudut pandangnya, itu beda dengan yang ada di Facebook. Betul nggak? Kalau memang kamu ke sana beli, kamu foto, pasti angle-nya, minimal cahayanya, ataupun langitnya beda. Kan gitu. Ini kok ketiplek gitu. Ketiplek gitu. Sama percis teman-teman. Dan ini cukup, ya mohon maaf, memalukan. Kan gitu. Nah, jadi ini kita tampilkan ya teman-teman. Nah nih. Ini klaim dari Edis ya. Rumah kumpul kebo Edis TV sudah dibayarkan. Ini sah. Ya, langitnya biru, rumahnya seperti ini. Terus, ini yang kita temukan teman-teman. Wih, sama percis ya. Langitnya biru, rumahnya sama. Dan ternyata ini berasal dari Triatna Construction. Ya, perusahaan konstruksi. Ini gimana ini teman-teman? Ya, kok malah ngambil dari Facebook? Aduh, Edis. Ini gimana sih gitu? Padahal begitu banyak perusahaan-perusahaan penjual rumah, ataupun rumah orang lah di Amerika, kamu tinggal fotoin, ya. Itu langsung istilahnya lebih susah lah orang nyari fotonya di media sosial. Kalau ini kan gampang sekali nyarinya gitu. Ya, harusnya dia ngambil istilah rumah orang, dia fotoin, dah selesai gitu kan. Lebih susah orang nyarinya. Ini enggak, fotonya masa diambilnya dari Facebook. Aduh, Edis. Langsunglah jadi bahan bulian oleh Rudy Iskariot. Gitu. Jadi, kalau saya bilang nih Edis lah yang membuka celah ya. Membuka celah untuk dia dimaki, dihujat, diserang oleh si Rudy Iskariot ini. Dan kita coba dengarkan ya, bagaimana pendapat Rudy Iskariot mengenai rumah fiktif. Ya, rumah angan-angan. Karena sampai detik ini masih angan-angan, teman-teman. Kalau rumah anak terong udah jadi gitu ya. Dari mulai pembangunan ada nampak progresnya sampai rumahnya jadi, ya kita nampak. Bahkan saya adalah orang pertama yang ngasih hadiah, ngasih selamat buat si Rudy Iskariot. Dan jam yang ada di ruang tamunya kan dari saya itu. Ya, hadiah dari saya karena selama ini jadi badut, ya. Selama saya buka channel awal-awal, dia adalah salah satu badut utama saya. Jadi waktu dia siap rumah tersebut, ya kita hadiahkan. Oke, kita dengarkan dulu ya teman-teman. Kawan-kawan, hari ini saya mau membuka sebuah fakta. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Kemarin kita sering melihat ulasan-ulasan dari Sofkatul Bekatul Tementul-Mentul bahwa Edis Tipu sudah membeli rumah katanya ya. Ya, kita doakan aja biar rumah itu tetap ada. Dan meskipun beralih fungsi dari rumah apologet menjadi rumah pribadi, ya nggak apa-apa lah ya kan. Nanti kalau kita tanya itu kepada penggemarnya, pasti penggemarnya bilang, ya kami sudah mengasih, mau dibuatnya apa silakan. Tapi kalau sang debater, oh kau buat apa, kau buat apa. Namanya aja herder kawan. Isi kepala ndak ada kotoran semua ya. Jadi kita bisa apa? Kadang aku geli lihat orang itu ya. Kalau junjungannya, oh terserah mau buat apa mau. Oke, cuman saya belum membahas itu ya. Yang saya bahas itu adalah bagaimana hebatnya kelompok mafia-mafia ini ya melakukan apa namanya? Kalau saya katakan
tipuan-tipuan murahan lah, trik-trik murahannya sehingga apa? Sehingga kalian merasa sesuatu yang wah ternyata yang weh. Oke, kawan-kawan tanpa memperlama waktu, saya membukakan dulu sedikit apa ya? Videonya Katul Bekatul Tementul Mentul. Habis itu kita lihat apakah benar itu adalah sebuah rumah yang ada dipasarkan di Amerika, ataukah itu hanya sebuah tipuan dari Katul Tementul Mentul dan Edis Tipu, karena mereka sebenarnya mau mendirikan rumah kumpul kebo. Ya, kalau orang di Amerika kawan bebas bicara apapun ke Indonesia kan. Kita di Indonesia bebas juga dong bicara ke mereka. Meskipun mereka sudah di Amerika, rumah kebo kumpul. Oke, ini kawan. Kadang aku geli-geli aja melihat Katul Bekatul Tementul Mentulnya. Ya, kita balikkan dulu kamera ya. Nah, ini. Sabar dulu. Balikkan dulu kamera ya. Ini. Nah, ini rumah Edis Tipu. Mana dia? Ulang ya. Kita mundurkan dulu. Ini rumah Edis Tipu kan? Kita dengar apa kata Katul Bekatul teman-teman. DP-nya tuh hampir 10%. Wow. Nah, pertama lihat tangan ini kawan. Ini juga penipunya orang ini kawan, kelompok penipu. 1 ikat, berapa ikat? Enggak jelas ya, 4 ikat kayaknya yang ikatan besar. 1, 2, 3 ikat. Berarti kalau 10%-nya ini kan 10.000 nih. 10.000, 20, 30. 30.000 ya. Kalau 10% dari 8M, ya sekitar 500.000 US dollar, berarti 50.000. Ini sudah salah. Berarti orang ini kawan, rumahnya ini kan, kalian lihat rumahnya ini kan. Inilah rumahnya yang di Edis Tipu. Sah. Ya, sah ini ya, sah. Ini rumah Edis Tipu ya. Sudah? Ini sah, kita lihat ya, sah. Sekarang kita lihat. Teneng, inilah rumahnya kawan. Kalian masuk ke Tirta Construction ya. Tri Ratna Construction ini. Jadi ini logo Tri Ratna Construction kawan. Tri Ratna Construction diambil oleh Edis Tipu dan Katul Bekatul teman-teman tul. Dijadikanlah ini rumahnya, rumah hayalan si Edis Tipu. Lihatlah kawan, tidak tahu malu. Kalau aku kayak gini malu sekali kawan. Ya kalau nggak begini rumahnya, janganlah ditunjukkan ini rumahnya. Ya, ini diambilnya dari Tri Ratna Construction ya. Jadi Tri Ratna Construction ini mungkin sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ya ini. Desain ya. Inilah diambil si Katul Bekatul dengan siapa? Si Edis Tipu, dibilanglah ini rumah yang dibeli Edis Tipu. Kan lawak kawan. Rumah ini plok-plok ya. Di Indonesia ini kan sama kan. Kalau nggak nipu nggak makan mereka kawan. Kalau nggak menghujat juga nggak makan. Nah inilah rumahnya. Blok-blok sama kan. Coba lihat ini. Mana tadi Edis Tipu? Sah. Sama kan jendelanya, halamannya, bunganya sama semua. Ya, inilah kebanggaan daripada herder. Dungu bin Tolol bin Oon. Aduh, kadang kasihan kali aku lihat orang ini. Tapi mereka bangga tuh. Bagi kami tak masalah. Karena kami memang Oon. Orang Oon memang biasa digitukan kan. Nah, loak tuh panggadisan, kata orang Batak ya. Nah, itu kawannya. Jadi kawan-kawan, siapa yang mau herdernya mengamuk, mau ngasih masukan silakan ya. Dibilang aku iri, ngapain aku iri? Jadi kawan-kawan, kalau politik belah bambu itu satu diinjak, satu ditarik ke atas. Nah orang-orang ini mempraktekkan itu. Semua kesalahan ditimpakan kepadaku. Si Edis dibuat seolah-olah benar. Padahal kan dia yang mulai ini kan. Aku diinjak, si Edis ditarik ke atas. Ini ku bilang orang oten-oten ini memang dongeo. Gak ada juga otaknya. Sosok bijak, sosok bicara Alkitab mengajarkan kasih. Ya kau sampaikanlah ke sana, aku bilang. Gak mau dia. Kan loak. Kadang aku heran lihat oten-oten dongeo ini. Kawan-kawan, saya itu harus berjuang untuk iman saya sendiri ya. Oke lah, kalian terima karena kalian pengikut si Kudis. Kalian bilang Yesus bukan Tuhan, itu urusan kalian. Tapi ingat ya, siapa menyangkal aku di depan manusia,
maka aku akan menyangkal dia di depan Bapa. Jangan kalian alasan, wah itu kan untuk berdebat. Tidak bisa kawan. Ya, Kristen itu tidak seperti si Zuma yang bilang, untuk berdebat, aku bilanglah baptis itu adalah wudhu. Nggak bisa. Kan MUI membantah punya si Zuma. Sama ini sekarang, orang-orang OTN ini mau memperlakukan hal yang sama. Dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya udah, mu'alaf aja kalian semua. Makanya saya kadang heran melihat Erder dungu-dungu ini, disuruhnya saya mu'alaf. Padahal mereka yang mengikut Yesus bukan Tuhan. Yang mu'alaf itu kalian harusnya bukan saya. Ya. Nah ini ada satu video lagi, tunggu ya. Ini siapa ntar ya. Kau penyesat. Yang penyesat Sedis lah. Masih ada WA-nya sama kok. Tapi kenapa dia kalau debat dibilangnya Yesus punya Tuhan? Ya karena dia kan mau menguras uang kalian. Dia tahu kalian dungwel, dia tahu kalian tolong, dia tahu kalian loak, dodong, maka dia mau menguras uang kalian. Di depan publik dibilangnya Yesus bukan Tuhan, tapi melalui WA sama aku, tetap di publik dia bilang saya sudah berubah, Yesus adalah Tuhan. Tapi di WA sama aku Yesus bukan Tuhan. Ini lagi, Yesus punya Tuhan. Ini series dengan orang awam. Dia nggak pandai bicara Bible ini kawan, memang on. Makanya 2 kali kuliah DO terus. Ya. Yesus punya Tuhan. Ini bang, nih saya ini memberitakan Injil kepada orang-orang Islam. Nah, orang Islam ini bang, di dalam pandangan saya, di dalam pengalaman saya selama 13 tahun berjumpa dengan orang Islam, orang Islam ini memandang Yesus sebagai manusia. Nah, karena kelasnya masih memandang Yesus sebagai manusia, maka saya harus memberitakan kepada orang Islam Yesus sebagai manusia. Nah, dari sini kan sudah sesat kawan. Hanya gara-gara dia melayani berdebat dengan orang Islam, jadi dia merelakan Yesus adalah Tuhan. Kenapa enggak dibilang? Makanya hati-hati kalian kawan. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Kalian jelaskan, karena saya berdebat dengan orang Islam. Orang Islam ini pengetahuannya hanya sebatas Yesus adalah Tuhan, maka saya katakan Yesus adalah, nggak bisa begitu. Nanti Bapa di sorga pun dibilangnya itu bukan Bapa. Kan orang itu bilang apa? Lucifer, ya kan? Mereka bilang kan iblis. Wah, Bapa di sorga. Karena saya berdebat dengan Islam, orang-orang Islam, mereka hanya mengetahui Bapa itu adalah iblis, maka saya bilang Bapa adalah iblis. Kan kurang ajar ini kawan. Tapi ketika saya memberitakan kebenaran, seperti kata Rasul Paulus, mengapa aku jadi musuhmu? Paham ya? Inilah yang sebenarnya yang mau mualaf itu bukan aku, tapi Edis dan pengikutnya. Kan dia mengikuti katanya. Paham ya? Hati-hati kalian kawan disesatkan oleh Edis, tipu. Tapi dia tahu sampai kapanpun kalian tetap herder. Makanya dia enak-enak aja nipu. Beli rumah dibelinya foto. Ya. Kan lawak kawan. Yang disuruh dia beli rumah, dibelinya foto. Terus dibilangnya ini rumah. Itu belum tentu dibelinya foto itu. Gratis-gratisan aja tuh di download-downloadnya. Kan kurang ajar itu ya kawan-kawan ya. Nah, jadi berhati-hatilah ya. Tunggu aku cari lagi. Ini kita lihat ya apa katanya mengenai Yesus bukan Tuhan. Yesus punya Tuhan. Dungu kawan. Tangga nomor 1 yang harus diinjak oleh orang Islam. Bagi manusia, Tuhan Yesus sebagai manusia yang sama seperti kita, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus bukan seorang ateis. Tapi intinya Yesus punya Tuhan, Bro. Sebagai manusia iya. Sebagai manusia dia punya Tuhan. Iya. Nah, pengertian punya Tuhan itu apa? Kalau pengertian punya Tuhan, berarti bingung kan? punya patokan lah intinya, Pak. Bukan bingung. Iya. Punya Tuhan itu maksudnya punya Tuhan. Punya sesuatu yang kepadanya dia berbakti, mengabdi, taat, tunduk, dan patuh. Ya, betul. Kan Yesus tunduk, taat, dan patuh kepada Bapa di surga? Betul. Iya, makanya Yesus punya Tuhan. Maksudnya Yesus menundukkan diri kepada siapa? Kepada iblis kan tidak. Kalau Yesus menundukkan diri kepada iblis, maka Yesus bertuhankan kepada iblis. Tapi bagaimana dengan pendapat-pendapat pendeta lain yang tidak sependapat dengan Bang Edis? Ya, suruh mereka baca Bible lagi. Ya, dia yang dungu. Dibilangnya para pendeta kan on kawan. Yesus punya Tuhan katanya. Saya punya Bapak.
Bapak saya Tuhan saya, kan dongel. Tapi inilah kesenangan daripada herder, kan begitu kawan. Namanya herder punya otak. Kayak mana lah kita bilang ya. Makanya saya akan berjuang terus sampai ditegakkan yang namanya Yesus adalah Tuhan oleh penyesat ini kawan. Karena sekarang ada banyak orang oten menggunakan dalil Yesus bukan Tuhan. Itu dalil saksi Yehova. Merkava. Halo Teng. Panser. Halo, Bang Rudi yang hebat. Silakan, ngeri suaranya menggelegar. Oke. Bang Rud, aku ikuti Abang Rudi udah lama. Terus aku baca komentar-komentar dari helder-heldernya Edis itu. Katanya kalau Bang Rudi nggak bahas Edis, nggak makan. Terus aku bilang yang goblok sini siapa? Sekolah nggak? Sebelum Bang Rudi bahas Edis makan nggak? Ini otak-otak yang nggak beres ini. Aku baca ini, katanya mau geruduk Bang Rudi. Bang, aku di belakang abang. Bila perlu kita sesama Kristen jadi, itu aku sikat. Itu aku. Kan mereka pengecut semua bang, nggak ada foto profil yang asli, nggak ada. Saya mau foto, nggak berani mereka mau taruh foto-foto asli. Kalau kita berani, karena aku rasa kita dalam kebenaran kok untuk Bang Rudi. Kebenaran itu. Jadi, Bang cuma satu kata Bang, lanjut. Kalau nggak mau dicubit, kalau nggak mau dicubit jangan cubit, jangan cubit orang. Siap Bang, aku di belakang Abang. Oke, ya. Terima kasih Bang. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Salam, Tuhan Yesus baik memberkati Bapak dan keluarga. Amin ya. Terima kasih ya. Nah, jadi kawan-kawan, sebenarnya kalau aku mau bentur-benturan lomba-lomba komen, pendukungku banyak juga. Tapi kan aku nggak mau ya. Kenapa? Ya biarlah gelar-gelar herder itu sama pendukung Ucuk Bulu, Paul Zhang, Edis Tipu, dan lain-lainnya dia. Kalau saya menghindari itu, tapi terima kasih dukungannya Bang ya. Saya ini memberitakan kebenaran. Tapi mengapa aku jadi musuhmu? Rasul Paulus sudah merasakan itu dulu kawan. Jadi saya nggak heran, makanya saya santai. Apa? Makanya aku bilang, coba jawab dengan baik dan benar, semua orang dengar. Bapak percaya Yesus adalah Tuhan? Tak usah dibahas itu lah. Berarti nggak usah, ya sudah turunlah kau. Sama aja dengan belah bambu juga ini. Kau dibilang Iskariot. Oh. Yang Iskariot itu Sedis. Menyangkal Yesus Tuhan itu kan, yang menyangkal Yesus siapa? Kan Iskariot. Aku tak pernah menyangkal Yesus. Kalau yang mengkhianati manusia namanya Brutus. Dan aku bilang herder ini kan dongoe. Dong, dodong, loa. Yang mengkhianati Yesus itu namanya Yudas Iskariot. Siapa yang mengkhianati Yesus? Edis atau aku? Edis kan. Yang mengkhianati Julius Caesar, manusia. Siapa namanya? Brutus. Blasteum. Gaya kau selangit. Kau bilang aku sama dengan Sedis Kristen. Kalau aku setujui Sedis Kristen, artinya aku mengakui Yesus bukan Tuhan. Mana mau aku mengakui Yesus bukan Tuhan? Siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Nah, silakan kalian ya. Kami tidak berpengaruh. Urusan kau lah. Mana ada ku ajak-ajak kalian. Aku kan mempertahankan imanku. Aku Kristen. Kalian kan tidak Kristen mungkin. Aku Kristen yang percaya Yesus adalah Tuhan. Sementara ada orang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Salah nggak aku memperjuangkan imanku? Itulah namanya apologet. Mempertahankan imanku bahwa Yesus adalah Tuhan. Paham kalian ya? Tiok mah pil-pil mi gitu, pil-pil. Aduh, kadang kasihan aku melihat herder-herder share. Ini lagi, tunggu dulu. Ini lagi. Saya sudah sering mengatakannya bahwa kata Tuhan Yesus
itu tidak tepat. Nah, tidak tepat. Tidak benar. Jadi Benar itu Tuhan Yesus itu yang benar. tidak tepat kawan. Ya. Kalau kalian menuhankan Yesus kata Syedis, tidak tepat. Dia ini nggak ngerti bahwa di Lukas 2 ayat 11 dikatakan telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Tunggu ku bukakan ya. Memang doeng-doeng. Namanya juga udah apa orang ini? Lama-lama kan dia dibilang. Ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Kalau ini dibuat Tuhan seperti masuk Syedis, artinya apa? Juru selamat itu bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Kita buka Yesaya 43, benar nggak Tuhan itu yang bicara itu? Yesaya 43, mana ya? Lewat, sorry. 43 ayat 11. Ini berkuayang dunia diperbanyak lah. 42, 43. Ayat 11 ya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan di sini tidak sama dengan Tuhan yang dimasukkan si Elis dungu. Ini namanya apa? Yehova. Bahasa aslinya kalian lihatlah kok nggak pernah. Yehova. Apakah Yehova itu sama dengan Tuhan? Tuhan yang dimaksudnya adalah bos atau apalah pemilik pertanian lah. Bagaimana seorang Yesus itu kalau hanya Tuhan kayak manusia dilayani oleh malaikat di Matius 4? Paham nggak kalian? Paham ya? Nah itu. Makanya aku bilang aku hanya memperjuangkan imanku. Marah-marah ini. Mengaku-ngaku orang Kristen. Makanya aku tanya Bapak itu. Menurut Bapak Yesus jangan dipersoalkan. Kenapa nggak dipersoalkan? Saya ini Kristen karena menuhankan Yesus. Kalau saya menuhankan yang lain, saya tidak dikatakan Kristen. Memang dungu semua pengen saya di sini. Oke, aku buka lagi ya. Kadang kasihan aku lihat orang ini. Hanya gara-gara merelakan diri jadi herder, rela jadi bodoh kawan. Kan kurang ajar. Yang tadinya cerdas merelakan diri jadi oon. Nah ini kawan. Nah, dengar baik-baik ya. Kata Rasul Edis yang pengikutnya adalah herder. Saya sudah sering mengatakannya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat, itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus itu yang benar. Nah, jadi kalau kalian menuhankan Yesus itu nggak tepat. Kata si Edis tipu. Kalian sudah ditipu, iman kalian dipermainkan. Memang kalian dodong. Loak, oto, piel-piel mimla albut. Aduh, memang dungeong. Aduh. Paulino, selamat siang Paulino. Gantian kita berbicara. Silakan Paulino. Ya, selamat siang, Mbak. Siang. Shalom, saya Kristen, Pak. Kamu Kristen, apakah kamu percaya Yesus adalah Tuhan? Ini temanya bahas gimana ini? Saya bukan mau bahas itu. Saya cuma sebentar. Ya. Kamu kan mengaku Kristen. Apakah kamu percaya Yesus adalah Tuhan? Nyebut nama Edis. Saya tidak ada urusan sama Edis, tidak ada urusan sama Abang. Ya udah, kamu kan Kristen. Iya. Apakah kamu percaya Yesus adalah Tuhan? Ini untuk itu justifikasi ya. Untuk pembenaran janganlah. Banyak kali khotbah Bude, panjang kali entah apa-apa aja. Ya. Jangan gabung. Jadi kawan-kawan, kalian dengarkan, dia percaya Yesus bukan Yesus Tuhan, tapi dia mendukung orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Si Rifa, orang Muslim itu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kenapa kalian lawan? Kan dodong otak kalian loak, tolol. Memang udah aku bilang sekarang orang oten bukan Kristen ya. Kristen itu masih tetap percaya Yesus Tuhan. Jadi sekarang golongan itu ada dua. Yang pertama Kristen masih percaya Yesus ada Tuhan. Yang kedua oten. Golongan oten itu itulah saksi Yehova dan lain-lainnya itu. Yang nggak percaya Yesus Tuhan. Paham nggak kalian?
Kenapa kau berdebat dengan si Rifa? Karena si Rifa masih membahas Yesus bukan Tuhan. Lah, kau kan Edis juga percaya Yesus bukan Tuhan. Kenapa kau lawan? Ya kau mualaf aja lah biar sama dengan Rifa. Biar tahu sang debater melawan kau. Kan gitu. Ini lucu. Ya. Oke. Tadi tunggu ada yang pesan yang bagus ini biar aku baca. Jadi Ceria Gesit. Hello Edis dan Oteners. Jikalau Yesus bukan Tuhan, jikalau Yesus Tuhan, apakah seorang Tuhan bisa mengampuni dosa? Lebih pandai lagi ibu ini daripada si Edis yang dielu-elukan oleh Oten-Oten dungu, loak, najis tralala. Jauh dulu Edis. Jikalau Yesus bukan jikalau Yesus hanya seorang Tuhan, apakah seorang Tuhan bisa menghapus dosa manusia? Dodong kan, dodong. Ya. Tapi inilah yang dipercaya kepala herder ini. Karena isi kepalanya tidak ada. 3M. Edis 3M, menipu, menghujat, mengocop. Menipu, menghujat, mengocop, itulah 3M. Makanya kalau kalian bilang yang mau mualaf itu bukan aku. Tapi si Edis, karena dia tidak percaya Yesus Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya Yesus Tuhan, iya bergabung sajalah sama orang Islam. Jangan ragu-ragu. Tapi stop kau menghujat Edis. Kalau kau sudah masuk Islam, ini kan enggak. Dia bilang Yesus bukan Tuhan, tapi dilawannya orang yang sama-sama beriman dengan dia. Yang mana Yesus bukan Tuhan. Kan lawak kawan. Saya di situ enggak seiman dengan saya. Selalu saya bilang, dipaksa-paksa. Oh, seiman. Imannya dari mana sama? Saya percaya Yesus adalah Tuhan. Edis tidak. Maka carilah orang yang sama dengan Edis, yang sama-sama tidak percaya Yesus Tuhan. Siapa? Zuma, Rifa. Makanya kau lihat gaya-gaya Yesus kan gaya-gaya Zuma. Yang nggak boleh salah, yang nggak boleh disalahkan, yang punya herder banyak, tinggal menggonggong, menggegait. Aduh. Anak Batak mengaku Yesus Tuhan nggak SD. Mengaku. Di depan saya dibilangnya itu. Dan sudah saya ajari dia mengenai Yesus adalah Tuhan. Makanya apa dia bilang ada pasti dia di situ. Aduh. Ya. Mana lagi? Planet mengalihkan isu donasi. Mana ada kualikan? Donasi mana yang mau kalian tanya? Gereja GBI itu ada berdiri. Kan sudah jadi gedung uang itu. Apalagi Risma Mora sudah jadi pra-peradilan. Kadang aku kasihan ini. Betty Solo. Kadang aku kasihan melihat penggemar saya di sini. Dungunya itu enggak ketolongan. Ngeri kawan, ngeri. Mengaku Kristen. Kau percaya Yesus enggak sebagai Tuhan? Yang mulai goyang imannya. Ya kita jangan bahas itu aja. Itu udah goyang iman. Tapi kalau yang imannya masih teguh, ya Yesus Tuhan. Kan gitu. Nah, aku buka lagi ya. Biar kalian lihat junjungan kalian ini orang oto. Dari mukanya kelihatan bego. Nah ini. Ya. Saya sudah sering mengatakannya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak benar. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Saya sudah sering mengatakannya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak benar. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Nah, jadi yang benar itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Tuhan yang dimaksud itu adalah manusia yang memiliki tingkat lebih tinggi dari manusia lainnya. Dia tidak lebih tinggi dari malaikat. Ada enggak Tuhan yang lebih tinggi dari malaikat? Contoh, Tuhan Takur. Tuhan Takur itu lebih tinggi enggak dari malaikat? Kan tidak kan? Nah, tetapi Yesus itu lebih tinggi dari malaikat. Ya, kita baca dulu Matius 4 itu kawan. Malaikat itu memuliakan dia. Aduh. Ayat 11. Ayat. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ada enggak pernah kalian lihat malaikat melayani manusia dalam artian Tuhan? Enggak ada kan? Yang dilayani malaikat itu adalah Tuhan.
Allah pencipta langit dan bumi. Paham ya? Edis sesat yang nyata, betul kawan. Sekarang oten-oten ini makin lama ngeri kali kawan. Membela kesesatan. Nah, itu biar kalian tahu. Mana lagi ya teman-teman. Kenapa orang Kristen sekarang sulit dibilangin? Kalau dibilangi melawan. Kalau dibilangnya kita sesat. Padahal sudah jelas. Terus dibela-bela yang salah. Ya mereka ini lama-lama jadi kayak uclim-uclim itulah. Udah jelas si Zuma itu dikatakan apa ya? Ini. Apa tadi yang dibilang itu ya? Bukan dari ini. Wudu. Wudu itu adalah baptis. Sudah jelas MUI mengatakan enggak katanya. Tapi sama RDR kan marah. Sama percis sekarang kawannya. Itulah kebanyakan mencium kecil. Si Edis aku ketipu sama dia. Aku udah donasi ke dia. Ternyata si Edis tidak percaya Yesus itu Tuhan. Kurang ajar si Edis, aku ketipu sama dia. Aku udah donasi ke dia. Ternyata si Edis tidak percaya Yesus itu Tuhan. Ini intermezzo ya lawakan. Ya. Nah, kawan-kawan. Sekarang aku mau ngajak kalian ini lagi. Agar si Edis tidak lompat dari Tugu Monas. Nah ini. Aku bilang sama kalian, ntar lah. Dia nantangin aku katanya, kalau bulan Desember rumah apologet itu nggak ada, nggak jadi. Ntar ya. Waduh. Live dibatasi untuk beberapa penonton 10 menit. Ntar, aku bukakan dulu biar kalian tahu kawan. Sedis bilangnya begini sama aku. Sebenarnya yang Iskariot itu bukan aku. Iskariot itu artinya mengkhianati Yesus. Ketika kau bilang Yesus bukan Tuhan, kau kan mengkhianati Yesus. Sementara aku oke lah, kalian sudah aku pengkhianat, tapi kan manusia. Manusia itu namanya Brutus. Bukan Iskariot. Nah, tapi kan aku kasihan lihat kalian karena kalian itu loak. Mana ya ini? Tidak bisa. Tenanglah Rudi Iskariot. Kau pegang omonganku kalau bulan Desember ini nggak ada rumah apologet berdiri, saya terjun dari Monas. Jadi kawan-kawan, ya bantu kalian lah di situ biar cepat. Nanti lewat Desember, takutku dia benar-benar terjun dari Monas. Yang punya niat untuk bundir siapa? Edis kan? Yang apa itu Edis kawan? Yang apa namanya? Yang Iskariot itu Edis. Bukan aku. Di dalam hukum itu namanya sudah ada niatan, mens rea. Ya berarti si Edis itu memang niatannya mau bundir. Memang dialah si Yudas, bukan aku. Aduh kawan-kawan. Kalian itu memang doeng-weong. Tunggu dulu mana lagi ya. Kadang kasihan aku melihat herder Syadis. Tapi gimana lagi. Memang orang tuh bangga jadi doeng-weong. PT. Kok ada orang PT sini? Bentar ya. Nah ini. Jadi kawan-kawan, saranku sama kalian, kalau ada orang membela imannya, jangan kalian bilang beginilah, beginilah. Dan kalau ada orang mengaku Kristen dan tidak percaya Yesus adalah Tuhan, dan ada orang yang ingin membentengi iman kalian, jangan kalian bilang Judas. Dialah Judas, mengkhianati Yesus. Judas itu kan pada akhirnya sama dengan kita bilang tidak mengakui Yesus kan, sebagai gurunya kan. Ya sama lah. Edis bukan juga gitu, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan kan. Karena Yohanes 13 ayat 13, engkau adalah katamu aku guru dan Tuhan. Itu benar. Paham ya? Jadi Judas itu apa? Tidak mengakui lagi Yesus itu guru dan Tuhannya. Siapa yang nggak mengakui? Ya si Edis. Terus kok aku dibilang? Makanya aku bilang itu kalian itu bolehlah dungu, tapi jangan dungu yang tidak
bertepi ya. Aku tahu dungu itu tak bertepi, jangan kalian lakukan. Coba buat batasan, dunguku sebatas ini. Ya, oke lah kawan-kawan, karena aku ada kerjaan lagi, besok aku harus mengupload akord mengenai petun, jawaban kami di petun. Jadi saya mau ngetik-ngetik lagi, saya live 1 kali sehari deh, ya, karena banyak kali kerjaan. Kemarin saya seharian ya, bongkar semua, ya kita bongkar ya. Jadi berhati-hatilah kalian, edis tipu, tidak ada membeli rumah. Yang ada dia membeli gambar rumah ya. Di mana dia membeli gambar rumah? Ini gambar rumahnya di Facebook. Jadi edis tipu nanti punya rumah di Facebook kawan, bukan di Amerika. Inilah rumah yang dibeli si edis tipu dari Tri Ratna Construction. Ini dia rumahnya. Edis tipu beli rumah di Facebook. Kasihan aku kawan, banyak yang tertipu. Oh itu kan hanya gambar aja. Iya. Kalau kalian memang orang benar, janganlah kalian buat seperti itu. Gambar aja, nanti rumahnya nggak seperti ini. Itu kan sudah penipuan kalau di dalam hukum, paham ya? Aduh. Jadi edis tipu itu membeli rumah di Facebook, nanti dia tinggal di Facebook ini kawan. Nah inilah, di dalam inilah nanti dia tinggal. Facebook, dimasuk dia dalam Facebook ini. Tinggallah si edis dengan sok katul-bekatul teman-teman dalam Facebook. Nah ini. Cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik. Tapi di sini saya mau tampilkan beberapa hal dulu nih ya. Donasi rumah anak terang jadi rumah pribadi. Ya sama aja dengan edis gitu kan. Rumah kumpul kebo jadinya kan. Rumah edis kumpul kebo dengan Sofiatul. Aura wajah si Rudi sepertinya aura seorang penipu. Ya 11-12 lah sama edis. Mukanya edis aja muka penipu juga. Itulah pakai kacamata terus kan. Jadi apakah Rudi Iskariot lebih jahat daripada edis? Ya ini perlu dipertanyakan. Tapi yang jelas mereka sejenis ya. Mereka sejenis. Kalau dibilang Paul Jang ini, ya inilah tukang buat masalah, tukang nipu orang-orang Kristen. Kalau si Paul Jang bilang ya. Nih. Posisi SD hanya mempertahankan imam Kristen. Oh ini penyepong dia nih. Nih, lebih baik terlambat menikah tapi berkualitas. Iskariot, kamu benar-benar sudah gila. Kamu sangat iri kepada edis. Apa dasarnya kamu selalu membahas Bang Edis? Bertobatlah kau, Rudi, ya. Nih. Aduh, isinya semua maki-maki dia. Oi, Iskariot, kasih donasi anak bata itu. Abang kandungnya udah bencak-bencak itu, minta donasi adiknya nggak kau kasih. Aduh, lucu-lucu lah mereka ya. Sebenarnya dari begitu banyak yang terjadi selama ini, seharusnya penonton-penonton Kristen ini kan sudah bisa lebih pintar lah. Sudah bisa membedakan mana yang berapologet, mana membela iman, mana yang hanya mencari keuntungan. Saya udah berkali-kali sampaikan, ya, kalau kita bicara berapologet, Pendeta Mel Atok, Esra Soru, Deki Ngadas, Muri Wali, itu masih ada apologetnya. Bahkan Andre Tungtung, Tante Louis Prasetyo, itu masih ada apologetnya. Walaupun kadang-kadang ada Polikardusnya. Tapi kalau dibikin perbandingan, masih adalah 70% pembelaan imannya, berapologetika, 30% Polikardusnya. Tapi kalau yang Edis, Sofiatul, Rudi Iskariot, ini kan lebih besar Polikardusnya memang. Agatha, Edwin ya. Kapan mereka membela imannya? Nggak ada. Yang ada mereka mempermalukan imannya. Yang ada mereka menghina dan menghujat kekristenan. Karena gara-gara kelakuan mereka, nama Kristen jadi hancur. Nama Kristen jadi rusak. Itu yang terjadi. Kan begitu. Terus kalau dibilang yang cocok dikasih nama Iskariot, itu adalah Edis, karena Edis mau bunuh diri, dibilang ya. Ya, Edis itu dari dulu kan selalu ngomongnya, saya lompat dari Monas. Lah, gimana caranya lompat dari Monas? Ya, balik ke Indonesia aja nggak berani. Mereka ini kan selalu besar mulut. Besar mulut aja, teman-teman. Tapi ujungnya nggak berani dia lakuin. Kayak dulu Edis beberapa kali ya bilang sama saya, kamu buktikan begini begitu, saya akan begini.
Setelah kita buktikan, dia bilang, oh nggak bisa. Karena yang kamu bilang nggak sesuai, pakai standar dia. Loh, lucu. Ini ibaratnya dia ngajak lomba, ya, lomba masak, masakan siapa lebih enak, tapi yang jadi jurinya dia. Yang jadi jurinya, yang menilai masakan siapa lebih enak, itu dia sendiri. Apa ini, teman-teman? Jadi Edis itu, dari dulu, terbukti nggak bisa dipegang. Terus kalau dibilang dia lebih pantas jadi Iskariot. Ya, kalau bicara Iskariot, kan kita tahu Iskariot itu disematkan untuk pengkhianat. Apakah Edis pernah mengkhianati orang Kristen yang lain? Ya, belum sih. Ya, belum. Kalau Rudi Yohanes sering, teman-teman. Ini kita nggak bisa bantah ya. Kalau saya nilainya ya secara objektif. Ya, kita nilai objektif, memang realitanya seperti itu. Rudi Iskariot memang suka mengkhianati orang lain. Dia tidak segan-segan, ya, tidak ada pertimbangan. Yang penting semua dia sikat. Dengan tujuan apa? Yang penting dia yang di atas. Yang penting dia yang disenangi. Kan gitu. Nah, kalau untuk masalah ini, ya no comment lah. Kan begitu. Terus, kalau kita lihat ya, kenapa Edis tidak berani menampilkan dia beli rumah? Ya, kan tinggal kasih nampak gitu waktu transaksi. Toh juga selama ini dia open cam. Toh selama ini dia di gereja juga ngisi, ya, ngisi ceramah, mengajarkan orang menghujat di gereja, mengajarkan kebencian di gereja-gereja. Kan ada videonya. Kenapa untuk transaksi nggak berani gitu? Oh, nanti pasti dibilang sama mereka supaya rumahnya jangan ketahuan di mana. Kan begitu. Ya minimal waktu transaksi kasih nampak duit, kenapa sih? Kenapa harus tangan hitam gitu kan? Oh, ini tangannya gitu. Dan saya baru tahu ya, orang beli rumah pakai uang cash, coy. Ya, beli rumah pakai uang cash, keren juga ya. Kayak orang kampung nih Edis kadang-kadang. Di Amerika, coy, biasa orang udah transfer. Ini masih ada yang pakai cash juga rupanya ya. Saya pikir cuman di Indonesia, rumah di Amerika juga sama. Padahal nilainya lebih gede tuh. Kalau 200 juta, 300 juta ya, mungkin pakai uang cash masih oke lah. Ya, beli rumah yang harga 300-400 juta, ada orang supaya lebih jelas gitu kan, suka dia pakai uang cash. Tapi ini udah miliaran, rumah miliaran kok pakai uang cash lagi. Apalah di sini. Dan kemarin dibilang Mas Sofiatul, nanti mereka akan galang dana juga, ya, mengajak teman-teman Polycarpus untuk nyumbang isi dalam rumah Edis. Akan beli sofa, beli apapun lah gitu kan. Nah, ini cukup lucu juga ya. Tapi ya memang mentalitasnya seperti itu, mau gimana lagi. Untuk pribadi semua. Mereka tuh nggak pernah berpikir untuk umat. Nggak pernah, teman-teman. Bahkan kemarin kita kasih lihat bagaimana panti asuhan Kristen, itu nasibnya sekarang, aduh sedih. Ya, panti asuhan Kristen itu sampai harus minta tolongnya sama Bang Faruk. Harus minta tolongnya di Room Muslim. Ya. Karena kalau mereka naik ke Komal Kristen, nggak ada yang peduliin. Komal Kristen tuh cuma mau menghujat. Nggak pernah mau bantuin panti asuhan Kristen. Bayangkan, teman-teman. Seharusnya teman-teman Kristen tuh bantuin tuh panti asuhan, gereja-gereja yang susah. Ya itu si Dedi tersadarkan tuh gerejanya kayak kandang kambing ya. Kalau dibilang sama Rudi Iskariot, mending bantuin itu gereja kandang kambing itu daripada ngasih Edis hidup kumpul kebo di Amerika gitu, nambah-nambah dosa. Tapi mereka nggak ada dosanya, teman-teman ya. Kalau di kita, ya kita tahu nih teman kita nih melakukan dosa. Udah tahu teman kita melakukan dosa, terus kita ngasih duit untuk dia, supaya dia jatuh ke dalam dosa lebih banyak lagi. Ini nih duit, supaya kamu bisa kumpul kebo. Itu dosa kita juga kena, teman-teman. Ya, kita ikut ambil bagian dalam dosa tersebut, karena kita tahu uang tersebut akan dipakai untuk hal yang nggak benar, tapi tetap kita kasih. Nah, jadi memang di Islam tuh, aduh luar biasa, teman-teman. Kalau di Islam tuh lengkapnya luar biasa. Semua bisa dijelaskan. Nah, kalau mereka kan memang nggak ada lagi tuh halal haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh ya. Semua hantam saja. Yang penting senang. Kan gitu. Yang penting Edis senang, Sofiatul senang, penonton yang lihat senang dengan hubungan mereka. Ya udah gas aja gitu.
Ya, mau gimana lagi ya? Kalau sudah dasarnya dendam, kalau ajaran agama itu isinya cuma kebencian, ya, kebencian yang dibungkus dengan kedok kasih gitu. Ya susah lah. Oke, mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan di sini, dan makin jelas ya bahwa Edi sedang menipu. Terlepas dari kalian bilang, oh itu kan cuma gambar, itu kan cuma perwakilan gitu kan, nggak realita lah. Kenapa? Kenapa nggak nunjukin gitu? Omongan itu, cara buktikannya ya dengan bukti, foto, video gitu. Saya kemarin pergi ketemu Kores gitu. Apa buktinya? Ya, apa buktinya saya ketemu Kores? Ya harus ada foto atau video saya ketemu Kores, atau kedua pernyataan Kores sendiri. Kalau saya ketemu dia, kan gitu. Kalau enggak ya cuma omon-omon. Tapi memang mereka ini biasa dengan yang namanya omon-omon. Namanya juga agama omon-omon. Kan gitu. Oke, itu aja sih yang mau saya tampilkan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini tentunya. Ya. Dan jangan lupa teman-teman dibeli madunya, karena madu kita ini adalah madu terbaik yang bisa kalian dapatkan dengan harga segitu. Ya, saya jamin. Silakan kalian cross check. Ya, madu mana lagi madu asli dengan harga segitu. Terus yang kedua, dengan kalian mendukung pembelian madu ini, secara tidak langsung kalian sudah berkontribusi juga terhadap gerakan perjuangan yang sedang kami rintis ini, sedang kami lakukan ya. Karena penjualan madu ini akan menjadi salah satu tiang fondasi, ya, fondasi utama dari pergerakan yang saya buat, yang akan saya buat di waktu dekat ini ya. Kita akan merintis shelter penampungan mualaf, atau ya mualaf center kita sendirilah. Di situ kita akan ngajari para mualaf ilmu Islam, ya kita akan undang guru, akan ada kelas mingguan, ya akan ada kurikulumnya. Jadi saya meniru apa yang ada di Semarang, Sekolah Mualaf Semarang, harus ada kurikulumnya, ya. Terus juga kita di situ akan ngajari mereka untuk berdikari secara ekonomi. Jadi mualafnya bukan hanya diajarkan ilmu Islam, tapi ekonomi juga. Ya, di situ kita akan jadi tempat curhat mereka, tempat mereka kalau ada keluh kesah, dan semuanya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.